Despa Dendi Irawan adalah bukti bahwa keterbatasan tidak menentukan arah hidup seseorang. Sebagai seorang tunanetra, Despa menjalani hidup dengan cara yang tidak biasa. Ia adalah seorang psikolog, motivator, dan inspirator yang aktif menyampaikan pesan tentang kekuatan diri dan penerimaan hidup. Magister psikologi tunanetra satu-satunya adalah saya. Di luar ruang kelas dan panggung motivasi, Despa memilih gunung sebagai ruang belajarnya. Sebagai pendaki gunung aktif, ia menempuh jalur terjal tanpa mengandalkan penglihatan, melainkan kepekaan, ketenangan, dan kepercayaan pada setiap langkah. Alhamdulillah sekarang saya berada di puncak Jawa Barat, di puncak Cermai. Bagi Despa, mendaki bukan tentang menaklukkan alam, tetapi tentang mengenal diri, menghadapi rasa takut, dan belajar bertanggung jawab atas pilihan hidup. Melalui perjalanannya, Despa menolak dipandang sebagai objek simpati. Despa memilih hadir sebagai manusia utuh yang terus bergerak, belajar, dan menginspirasi. Karena baginya, hidup adalah jalur, dan setiap orang berhak memilih untuk terus melangkah naik. Mungkin nggak akan sampai sini kalau nggak ada saya. Selalu ada hikmah. Alhamdulillah segala pujiannya kepada Allah. Dan mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Jangan lupa terus bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya mohon maaf ini suaranya mudah-mudahan tetap kedengaran ya. Dan kali ini tentu kita akan terus mengambil hikmah tentu dari narasumber yang luar biasa. Kali ini narasumber kokoh namanya Bapak Despa Dendi Irawan. Beliau seorang tunanetra tapi profesinya sebagai konselor profesional, pembicara di berbagai seminar, kampus, lulus S1-nya bimbingan konseling, S2-nya psikolog, Masya Allah. Dan juga tercatat sebagai konselor di Universitas Negeri Padang. Dan beliau disabilitas pertama yang memperoleh izin praktek layanan konseling. Bahkan udah buka praktek di Tangerang Selatan nih, Masya Allah. Keren banget ya, Masya Allah. Kita langsung tanya-tanya ke beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kok, sehat kok. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Izin tanya-tanya ya. Siap-siap kok. Pak Despa, izin tanya. Jadi ceritanya dari lahirkah ini penglihatannya atau terjadi sesuatu? Saya usia 17 tahun itu ada insiden tabrakan kok. Oh gitu. Iya, Boleh tahu gimana ceritanya, Pak? Jadi kita punya hobi balap-balapan liar kok. Hah? Itu kan nge-track dulu. Iya benar, kalau main drag Motor. Iya. Terus gimana? Akhirnya ada insiden yang dimana harus ada benturan keras di kepala. Dan akhirnya perlahan-lahan itu mata sebelah kirinya nggak bisa lihat kok. Yang pertama nggak bisa, baru kirinya dulu. Iya, kiri. Dan alhamdulillah akhirnya 6 bulan kemudian akhirnya sebelah kanan kok. Karena ada penyumbatan kok. Apa, sekarang masih kelihatan sedikit-sedikit gitu atau benar-benar gelap aja? Oh gelap kok, gelap total. Gelap total Iya, dua-duanya ya? jadi hitam-hitam bener-bener gelap begitu. Waktu itu umur 17, berarti lagi SMA. Iya benar. Jadi kecelakaannya itu kelas 2 SMA, pas naik-naikan kelas 3 dan akhirnya saya berhenti di kelas 3 SMA kok. Sampai akhirnya mulai bangkit, move on, terima keadaan. Gimana prosesnya? Iya pertama sempat frustasi kok ya. Ya depresi, kecewa, sempat bertanya kenapa saya harus dibutakan gitu kok. Akhirnya saya berpikir, belajar tentang dunia konseling, belajar tentang dunia psikologi, ikut seminar-seminar, baca-baca buku. Akhirnya mulai tertarik memahami tentang persepsi, asumsi, berpikir. Nah, seperti rasional itu adalah dibangun dari pikiran kita, pengetahuan kita, dan pengalaman kita. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin karena rasional berpikir itu sendiri yang dibangun kok. Iya. Terus dari situ akhirnya jadi pengen kuliah. Iya kok, akhirnya saya tertarik sama dunia psikologi. Akhirnya saya SMA lagi kok di usia 20 tahun. 20 beresin ulangin ya. SMA lagi kok kelas 3 langsung ya. Oh langsung kelas 3. Iya. Begitu lulus langsung kuliah S1 bimbingan konseling selama 4 tahun di Indra Prasta. Akhirnya saya tertarik dalam dunia profesi konselor kok. Nah akhirnya saya kuliah lagi, kebetulan Universitas Indra Prasta kerjasama dengan UNP. Akhirnya saya kuliah di Universitas Negeri Padang. Berarti udah mulai yang kegiatan sekarang kan praktek seminar gitu ya? Iya benar. Itu mulai kapan? Udah jalan berapa tahun? Kalau mulai seminar dari tahun 2010 kok.
Sebelum Sampai lulus sekarang. bimbingan konseling Masya saya Allah, udah udah. ngisi-ngisi di mana-mana kok. Udah jalan 16 tahun ya. Iya kok. Masya Allah. Terus yang akhirnya terpanggil buat jadi motivator, awalnya ada yang minta kah, request Iya, kah? bener kok. Awalnya sih karena saya sering ikut seminar ya, jadi teman-teman tuh des ngisi motivasi. Aduh, motivasi apa? Saya nggak bisa motivasi, saya bilang. Karena kan saya memang daya berpikir saya tuh saya lagi menata, bikin puzzle baru di pikiran saya yang dulu sempat membuat saya itu trauma ya sebagai tiba-tiba melihat tiba-tiba enggak kan, dek rasanya Iya. kan hancur ya. Akhirnya saya suruh udah cerita aja apa aja. Akhirnya saya ngisi. Akhirnya banyak orang tertarik, akhirnya instansi pemerintah maupun swasta mulai memanggil-manggil saya jadi pembicara kok. Masya Allah. Dari Berarti udah situ. keliling Indonesia kali Pak? Alhamdulillah kok. Alhamdulillah ya. Dan waktu kejadian kan belum nikah berarti ya? Oh iya benar. Yang nguatin siapa berarti? Oh mama kok Dampingin. sama orang tua kok. Mama sehat, Sama orang tua ayah, masih iya, ada. sehat. Gimana motivasinya? Saya nangis kok, saya nangis dalam kamar, nundukin kepala, tiba-tiba ayah saya bilang, ngapain nangis? Dia bilang gitu. Saya bilang, ya aku nggak bisa melihat. Gimana hidup aku ke depannya? Dia bilang, Despa mau tahu, pesawat yang bisa terbang bukan karena ada sayapnya atau karena mesin yang besar, tapi di dalam pesawat ada ilmu yang membuat besi besar itu bisa terbang. Ih, cengli. Saya berpikir Mantap. tuh, wah, berarti saya bisa terbang juga nih, gitu kan. Akhirnya Bisa. saya memutuskan untuk sekolah kok. Masya Allah. Akhirnya. Dan ketika Allah sudah beri izin terbangkan, tetap melejit, tetap melesat. Di Iya, saat yang lain matanya masih melihat kemaksiatan, ini malah jadi manfaat ya. Iya. Alhamdulillah. Jadwal paling dekat nih kapan ngasih motivasi lagi nih? Saya tanggal 7 kok di Banten kok. Iya, Masya Allah. Di mana? Di kampus gitu? Ya di kampus. Paling sering di kampus-kampus Iya, buat mahasiswa gitu kali ya? kampus-kampus, kayak di instansi pemerintah maupun swasta kok. Masya Allah. Tapi kebanyakan kita konseling kok. Karena kan ya tadi ya praktek ya. Iya. Masya Allah. Jadi kita buka layanan konseling offline sama online kok. Udah sampai ada timnya berarti ya? Oh ada. Bener. Udah sampai ada karyawan yang kerja? Iya ada kok. Udah berapa orang Pak? Yang gabung sama kita ada 6 orang kok. Masya Allah, ini keren banget pemirsa. Dan kalian tahu, beliau juga daki gunung dalam keadaan kayak gini ya. Iya. Nah, Koko bakal tanya-tanya tentang itu. Untuk itu kalian jangan kemana-mana, tetap di Sah. Selalu ada hikmah. Bang, lu ngapain naik gunung sampai ujung lu tetap nggak bisa melihat. Nah, kalau saya mencari kebahagiaan dengan cara orang bahagia dengan cara melihat, sampai kapanpun saya nggak akan bahagia kok. Sah, selalu ada hikmah, Masya Allah. Kita masih sama narasumber kita, Pak Despa ini yang luar biasa. Ingat tadi kau cerita beliau naik gunung ya. Kita minta beliau cerita nih. Tadi sempat juga ada dibilang ya Pak, orang capek naik gunung terbayar ketika ngeliat indahnya puncak. Itu dia. Pak Despa nyampe atas tetap nggak bisa kelihatan apa-apa juga Pak. Iya benar kok. Jadi memang banyak sekali kok di komen-komen bahkan pada DM bahwa Bang, lu ngapain naik gunung sampai ujung lu tetap nggak bisa melihat. Nah, kalau saya mencari kebahagiaan dengan cara orang bahagia dengan cara melihat, sampai kapanpun saya nggak akan bahagia kok. Dan saya menggunakan indera lainnya untuk mendapatkan kebahagiaan untuk diri saya pribadi. Di mana saat tanah kecium air hujan, cuaca dingin, terus udara, ketinggian oksigen berkurang, dan itu membuat saya itu mengeluarkan hormon endorfin di otak kimia otak saya kok. Dan itu merangsang kebahagiaan yang sama seperti orang yang melihat gitu kok. Udah berapa gunung yang didaki? Udah berapa kali? Ya, saya kebetulan kayak Gunung Cermai kemarin, terus kayak Gunung Slamet, Gunung Gede. Nah, saya memang seneng naik-naik gunung seperti itu kok. Terakhir kapan berarti Pak? Kemarin kok Desember ini. Baru Desember Iya, ini. ke Cermai. Gunung tertinggi di Jawa Barat kok. Iya itu dia, Jawa Masya Barat. Allah. Terus gimana, ada teman-teman kan berarti yang ikut dampingin, megangin, Oh, ada kok. tuntun? Ada. Berapa orang timnya? Kebetulan kita pribadi itu ada Sauki, ada Raffi, dan kebetulan itu 2 tim saya yang selalu mendampingi saya untuk mendaki gunung kok. Masya Allah. Kita punya hobi yang sama, akhirnya kita mendaki bareng. Karena kita punya misi yang sama kok. Target kita nggak puncak kok. Target Tapi- kita bahagia sampai puncak kok. Masya Allah. Targetnya bukan puncak, tapi bahagia sampai puncak. Beda ya? Iya beda kok. Iya beda. Target berarti ada gunung apa lagi nih? Nah, saya pengen ke Jawa Timur kok, Agopuro kok. Dan waktu Masya dekat Allah. ini. Lagi nyiapin fisik nih. Karena itu gunung terpanjang di Pulau Jawa kok.
Terpanjang, jadi treknya paling lama gitu. Iya, berarti? paling panjang di Pulau Jawa. Butuh berapa hari? Dia kalau untuk orang awas itu normal ya, itu bisa 4-5 hari kok. Oh, Jalan empat- kok. Kalau saya 7 hari kok. Iya, 2 kali lipatan ya. Iya. Dan itu berarti benar-benar ya bangun tenda di sana ya. Iya benar. Alat bantunya lengkap semua, Oh, lengkap udah kita siap, kok, lengkap. prepare ya. Prepare. Alhamdulillah. Karena Itu untuk ada teman-teman komunitas juga gitu nggak? Oh, kalau untuk tunanetra saya sendirian kok. Jadi yang lain malah bisa melihat semua kok. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Dan akhirnya kalau lagi nggak ada kegiatan kayak tadi, setiap hari pokoknya ketemu sama orang minta nasihat, Oh iya benar. konseling. Konseling kok. Biasanya masalah paling banyak sekarang yang dicurhatin orang-orang apa sih, Pak? Ya kayak anxiety disorder kok. Jadi banyak orang mengalami kecemasan. Bahkan tadi juga baru ada yang WA saya mau konseling mengenai panik 7 hari kegelapan itu kok. Oh, Yang dimana lampu mati, terus makanan dan lain-lain. oke. Kasus paling parah apa, Pak Despa, yang pernah ditemuin? Kalau bicara parah sebenarnya bukan parah karena setiap parah itu setiap orang beda-beda kok ya. Iya. Jadi kayak ada setham, melukai diri sendiri, mau bunuh diri, nah mau mengakhiri dirinya. Nah itu yang sebenarnya butuh pendekatan khusus humanistik kok. Kebanyakan karena apa? Ekonomi atau patah cinta, ditinggal orang tersayang? Kuliah kok. Kuliah ya? Iya kuliah, mengerjakan skripsi, lagi tesis gitu atau rumah tangga banyak kok. Jadi banyak sekali mahasiswa yang mengalami burnout. Kebetulan S2 saya di bidang psikologi, saya meneliti tentang burnout akademik pada mahasiswa kok. Bagi mereka itu beban yang... Wah, luar biasa kok. Beban banget bagi mereka. Yang dimana dia disuruh struktural, cara berpikirnya, terus secara jurnal, dan saat dia mengetik, tiba-tiba dia nggak bisa ngetik kok. Takut ketemu orang, terus nggak mau mandi, nggak mau makan, bahkan ketemu dosen nggak mau. Dan kebetulan saya penelitian saya di bidang itu dan akhirnya sampai sekarang saya berfokus di sana gitu kok. Berarti apa yang dinasihatin ke mereka untuk ngelepasin itu semua? Nah sebenarnya Karena ada juga sih yang bener-bener sampai bisa enjoy gitu, nikmatin. Dia memang senang ilmu, senang ketemu dosen, direvisi dia malah senang berarti dapat ilmu baru. Iya. Berarti kan apa penerimaan masing-masing orangnya ya? Iya, jadi gini kalau saat kita konseling dia di usia misalkan 22 tahun ternyata ada bermasalah di inner child-nya kok waktu kecilnya. Oke. Nah itu kita kalau konseling kita akan bukan ngebahas hari ini, pasti kita akan lihat akarnya di mana kok. Bisa jadi peran ayah nggak hadir waktu kecilnya, terus penghakiman waktu dia kecil, pembulian, Dicap ya. iya. Jadi efeknya sekarang gitu. Bom waktu ya. Iya benar. Jadi memang baiknya setiap kali ada perasaan gak enak, emang harus dilampiasin gitu, dikeluarin. Ya sebenarnya bukan dikeluarin ya, tapi didamaikan. Jadi dia harus berdamai dengan Didamaikan. dirinya. Iya. Kayak Oke, Masya memaafkan, terus mencintai diri, terus humanistik Iya, yang iya, kayak iya, modelnya itu kita mindfulness. Kebanyakan kita kejebak di masa lalu atau masa depan, sedangkan kita hidup di hari ini kok. Masya Allah. Ini dalam ilmunya pemirsa, Masya Allah. Dan kok makin penasaran, makin banyak pertanyaan yang nanti akan kita sampaikan. Untuk itu, tapi kita jeda sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Sah, selalu ada hikmah. Wah, udah banget kok. Dulu saya nangis nggak bisa lihat ya, sekarang saya bahagia karena nggak lihat. Ih, segitu ya. Sekarang bahagia karena nggak bisa ngelihat. Iya kok. Ih, Masya Allah. Sah, selalu ada hikmah. Kita masih dengan Pak Despa yang luar biasa ini, Masya Allah. Dan tadi beliau udah bahas apa aja yang dialami oleh ya, klien-klien ya disebutnya ya. Alhamdulillah. Dan tadi ternyata banyak anak kuliah ya. Dan juga kasus-kasus apa lagi selain itu Pak? Tadi ada judol, Iya. KDRT gitu. Iya benar kok. Kasus paling ekstrim yang pernah ditemui ada nggak Pak? Iya. Yang kayak psikopat jadi seneng ngelukain orang gitu ada nggak? Iya ada, itu setham disebut aku. Jadi dia tuh melukai diri sendiri, kayak misalkan dia contoh kayak pahanya pakai silet atau dia menggunakan garpu di tangan dan badannya gitu kok. Dia Itu- dapat kesenangan dari ngelukain itu. Iya, iya kok. Dia kayak dapat sensasi aja kok. Karena sebenarnya dia nggak mau, tapi akhirnya dia lakukan gitu kok. Jadi gimana dong? Berarti strateginya? Kalau saya kan ketemu yang kayak gitu ya akhirnya
ya dakwah ya, nasihat dari sudut pandang agama wabil khusus Islam. Iya. Kalau dari ilmu psikolog mungkin gimana berarti itu untuk nanggulanginnya, Kan kalau- ngobatin yang punya luka-luka kayak gitu, inner child. Nah, kita lihat karakteristik anak itu sendiri kok. Kalau dia bisa berlogika bagus, kita menggunakan CBT kok, Cognitive Behavior Therapy. Kita ajak dia berpikir kok. Tapi ada juga Oke. orang yang nggak bisa digituin kok, pakai DBT, Dialog Behavior Therapy. Kita dialog nih, sambil kita mencari faktor-faktor penyebabnya, atau menggunakan BMB3, berpikir, merasa, bersikap, berbuat, dan bertanggung jawab terhadap tindakannya. Jadi kita cari apakah ada traumatik, apakah ada hal-hal yang lainnya di mana dia ingin diakui dan banyak traumatik yang nggak diselesaikan. Nah, kalau misalkan kita perlu konseling terapi, ya kita terapi dulu kok. Oh, terapi yang kayak pakai obat-obatan gitu juga. Iya, nah itu sama psikiater. Begitu juga kalau narkoba juga kayak begitu ya. Oh iya, sama narkoba Tapi kalau juga. narkoba kan dia emang udah kimia di otak ya. Iya, nah itu butuh direhab kok. Rehab ya, Iya, itu. nah itu nanti perlu dikonseling, kita latih dia lari, terus bermain musik. Nah, untuk apa? Untuk memperhatikan neuro otaknya gitu kok. Kalau untuk segi Dialihkan ya. konseling iya. Sejauh ini yang paling sulit tuh ketika ngadepin apa sih? Ya, Kecanduan narkotika kah atau apa? ya sebenarnya lebih ke arah saat prosesnya kok. Kayak misalkan kita menunggu mood dia bagus kok. Nah, kalau misalkan dia lagi nggak mau konseling, ya kita nunggu dia mau dulu konseling gitu kok. Janjian lagi. Yang malah meledak-ledak ketika konseling juga ada ya? Oh banyak gitu kok. Yang tiba-tiba nangis, datang diem aja, tiba-tiba teriak, itu banyak kok. Ya Allah. Karena kan kita memang punya asas kerahasiaan kok ya. Jadi Iya. dia nyaman dengan kita, dia sampaikan yang nggak pernah disampaikan oleh ke siapapun, akhirnya ke kami dia sampaikan dan kita membantu proses pemulihannya itu. Oh iya, justru ada dilindungi asas kerahasiaan ya. Iya. Masya Allah. Cuman kan biasanya nanti orang tua yang ngajakin si anaknya ini misalkan, nanti kan pasti tanya-tanya. Mau nggak mau harus cerita juga dong, atau nggak boleh? Ya saya lihat kesiapan mental si orang tua seperti apa kok. Atau memang orang tua harus tahu atau tidak, nanti kita lihat dari hasil konseling itu sendiri kok. Karena banyak juga orang tua yang denial kan, oh anak saya nggak kayak gini, anak saya nggak kayak gini. Gitu. Iya, padahal bisa jadi sumbernya di orang tuanya sendiri. Iya. Tapi orang tuanya nggak ngerasa, enggak, saya udah baik, udah penuhin apa yang dia pengen. Iya. Denial ya. Akhirnya makanya kan abis anaknya orang tua di konseling kok dua-duanya. Iya, bener-bener. Masya Allah. Ya. Oke deh Pak, jadi harapan dan target ke depannya nih, Pak Deswa, ke depannya sebagai motivator, sebagai pendaki, ada target-target apa lagi nih ke depan? Ya saya pengen semakin bermanfaat untuk banyak orang. Karena saat saya jadi orang yang bermanfaat, ya saya seneng gitu kok, punya kesenangan. Kayak misalkan saya mendaki gunung, banyak orang nonton, orang komen, saya seneng kok. Iya. Kenapa? Karena melihat seseorang yang takut menjadi berani, yang tidak mungkin menjadi mungkin, orang yang tidak percaya jadi percaya, dan akhirnya apa? Kehidupan kita itu semakin berwarna gitu kok untuk orang lain. Masya Allah. Jadi gimana nih Pak? Bahkan apakah sudah bisa mensyukuri kejadian kehilangan penglihatan itu? Wah, udah banget kok. Dulu saya nangis nggak bisa lihat ya, sekarang saya bahagia karena nggak lihat. Ih, segitu ya. Sekarang bahagia karena nggak bisa ngelihat. Iya kok. Ih, Masya Allah. Terakhir Pak Des, Pak. Sampaikan kepada semua yang nonton. Barangkali mungkin mereka ada yang mengalami disabilitas juga, kejadian yang sama, atau sedang ngalamin yang nggak enak atau insecure dalam hidupnya. Kita kasih pesan-pesan ke mereka. Siap. Silakan. Ada sebuah pameran yang dimana pameran itu hari demi hari semakin ramai orang datang mengagumi keindahan pameran tersebut. Pameran tersebut sebuah patung yang dikagumi oleh semua orang. Setiap hari semakin ramai. Dan tiba-tiba di malam hari, ini Ubin bisa ngomong nih Ubin. Hai patung, kenapa semua orang mengagumi keindahanmu? Lalu patung bilang gini, ya engkau nggak tahu prosesnya. Lalu si Ubin bilang, apa yang aku nggak tahu? Kau tanah, aku tanah. Dan kita bersama-sama waktu itu, iya aku ingat saat kau menjadi tanah dan aku menjadi tanah. Tapi kita berada di tempat yang berbeda. Kau dibawa ke tempat pabrik yang membuat Ubin, dan aku dibawa ke pabrik tempat membuat patung. Yang kau nggak tahu adalah proses membuat hidungku. Sampai 7 kali dibakar, diukir dengan pisau yang tajam, rasanya sakit. Mengukir mataku, tubuhku, bibirku, dan rasanya sakit. Nah teman-teman, kalau sedang mendapatkan ujian yang rasanya sakit, jangan pernah takut. Karena satu saat nanti orang akan
bangga dengan kalian seperti patung yang hari demi hari orang datang berkata indahnya, indahnya dan bagusnya. Dan saya yakin segala apapun yang terjadi sama Anda selalu ada hikmah dan selalu ada kebahagiaan, dan Anda pantas mendapatannya dan Anda pantas meraih itu semua. Masya Allah. Terima kasih ilmunya Pak Despa. Alhamdulillah bermanfaat sekali. Saya senang sekali bisa ngobrol sama Pak Despa, dan mudah-mudahan yang nonton juga semua bisa ngambil manfaat ya. Amin. Sekali lagi makasih Pak Despa. Izin saya menutup dulu pemirsa. Itulah obrolan kita dengan narasumber kita yang luar biasa. Nanti kita akan ketemu lagi episode selanjutnya tentu dengan narasumber yang tidak kalah luar biasanya. Hanya di mana? Di Selalu Ada Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Despa. Siap, Alhamdulillah.